warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Maaf, saya minum dulu. Ikhwan dan akhwat, marilah kita mulai kajian pada subuh ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang berlimpah kepada kita. Sebagian dari nikmatnya itu kita boleh salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai di hari kiamat nanti. Tuan-tuan, puan-puan, ikhwan, akhwat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu syuruk nanti, marilah kita manfaatkan waktu ini untuk bersama-sama mengkaji sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi hari ini kami ingin bersama-sama dengan para ikhwan akhwat mentadabburi firman Allah yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi tajuk kita kajian pagi hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Ayat yang saya bacakan tadi secara tekstual ditujukan kepada Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingatkan kepada mereka dengan kalimat wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhan kalian, khususnya Bani Israel. Bani Israel saat itu agamanya Islam. Jadi terjadi penyimpangan Bani Israel. Mereka sampai beragama Yahudi itu jauh setelah Nabi Musa alaihissalam. Dulu mereka tidak mengenal agama Yahudi.
karena agama mereka itu Islam. Nah, terjadilah kemudian penyimpangan sampai akhirnya mereka beragama Yahudi. Nah, pada ayat tadi Allah mengingatkan sekali lagi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan. Apa isi pengumuman itu? Ada dua. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, tidak mau bersyukur, maka ingat, siksaku sangat pedih. Dari ayat ini Allah, para ulama maksud kami, mengambil satu kesimpulan. Pertama, walaupun ayat ini secara tekstual ditujukan kepada Bani Israel, tapi maksudnya seluruh umat manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya hukum syukur itu wajib, sementara mengkufuri nikmat atau ingkar pada nikmat hukumnya adalah haram. Inilah para ikhwan semuanya kesimpulan dari para ulama ketika menganalisis, mentadabburi ayat ini. Ikhwan akhwat, syukur biasanya sangat berhubungan erat dengan nikmat. Nah, sekarang apa itu nikmat? Para ulama mendefinisikan yang namanya nikmat adalah halatul khairi, kondisi yang baik. Itulah nikmat. Kalau kita renungkan pagi hari ini, banyak sekali nikmat yang sudah kita terima. Karena tadi nikmat adalah kondisi yang baik. Termasuk kita pagi hari ini kondisi kita baik. Itulah nikmat. Saya hanya akan menyebutkan 5 saja kondisi yang baik pada pagi hari ini. Yang pertama, kita dapat kembali hidup setelah kita dimatikan oleh Allah sementara pada waktu kita tidur. Kita boleh membayangkan apabila pagi hari ini kita tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika kita tidur, kita itu adalah mati. Oleh karena itu pada waktu kita akan tidur, kita berdoa. Bagaimana doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, kami mati. Bismikallahumma ahya. Dengan namamu ya Allah, kami hidup. Artinya nanti setelah bangun tidur, wa bismika amut, dan dengan namamu ya Allah kami mati. Artinya tidur berketerusan. Jadi kalau kita akan tidur, seharusnya kita harus mempersiapkan diri 2 hal sama. Persiapan untuk apa? Ardiansyah, kalau kita tidur, persiapan untuk mati. Yang kedua, persiapan untuk hidup. Hanya biasanya kalau kita tidur, yang kita siapkan seakan-akan kita akan hidup lagi. Padahal belum tentu. Pada waktu kita tidur, maka nyawa kita itu kembali ke genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki nyawa kita kembali pagi hari ini
atau tadi sebelum sholat subuh atau pada waktu sholat tahajud, maka kita akan mengalami kematian. Seluruh nyawa umat manusia kembali ke tangan Allah. Kalau Allah menghendaki, maka orang tadi hidup, nyawa dikembalikan. Dan dari miliaran nyawa yang kembali ke tangan Allah, tidak ada satupun nyawa yang salah sasarannya. Semua kembali ke tubuh masing-masing. Nyawanya Haji Syafi'i kembali ke tubuh Haji Syafi'i. Tidak pernah keliru, salah sasaran, masuk ke tubuh wali. Nah, coba kalau nyawa tadi keliru bagaimana? Nah, ini yang pertama, nikmat kita. Nyawa Bapak yang kaos putih, siapa nama Pak? Pak Samsul ya. Tidak kembali ke yang di sampingnya. Siapa itu? Nah, ya, jadi itulah nikmat yang kita rasakan pagi hari ini, yaitu kita kembali hidup. Maka ketika kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, kita kembali hidup dalam keadaan sehat walafiat. Normal tubuh kita. Seandainya kita bangun atau pada waktu tidur tadi malam, ada yang mengganggu kita, boleh saja. Misalnya ada seekor semut lah yang kecil masuk ke dalam telinga kita, boleh tak? Boleh. Nah, coba bayangkan kalau pagi hari ini ada seekor semut masuk ke telinganya Pak Samsul, ya kayak apa? Nah, sudah bingung. Nah, ya, dia akan boleh bicara pada keluarganya. Berapapun uang saya keluarkan, yang penting semut keluar dari telinga. Alhamdulillah, kita hidup dalam keadaan normal, sehat kembali. Siapa coba yang menjaga semut tidak masuk ke telinga kita tadi malam ketika tidur? Tak ada, kecuali Allah. Ketika kita tidur, semua aspek intelektualitas kita, otak kita, hati kita hilang semuanya. Tetapi Allah menjaga agar semut tidak masuk ke dalam telinga kita, maka cairan telinga rasanya pahit. Coba kalau telinga Mas Yusri, Ustaz Yusri rasanya manis kayak apa? Jadi inilah nikmat yang kedua. Kita bangun pagi dengan sehat walafiat. Ramai atau banyak orang yang akan berangkat tidur sehat, ketika bangun tidur tiba-tiba stroke. Tangan tak boleh digerakkan, kaki tak boleh digerakkan. Tapi alhamdulillah, pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Hanya kadang-kadang orang kurang merasa apa yang diberikan oleh Allah kepada saya pagi hari ini. Nah, itulah kesehatan yang kadang-kadang kita lupa. Memang ada dua nikmat yang sangat sering dilupakan oleh manusia. Apa? Yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Itulah nikmat yang kedua. Nah, nikmat yang ketiga, alhamdulillah, kita bangun dalam kondisi iman masih ada di dalam dada kita. Dalam sebuah hadis ada disebutkan, ada orang sore hari Islam, tetapi pagi harinya kafir.
yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Alhamdulillah kita berangkat tidur dalam kondisi Islam, kita bangun juga masih Islam. Ada juga kebalikannya, orang yang paginya kafir, yusbihu kafiran wa yumsi musliman, sorenya atau malamnya kafir. Tapi alhamdulillah pagi hari ini keimanan atau keislaman masih ada di dalam jiwa kita. Coba kalau iman kita itu hilang, maka kita tak ada nilainya. Allah menyatakan orang yang tidak memiliki iman, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih dari sesatnya, lebih hina dari binatang ternak. Inilah nikmat yang ketiga, di mana kita bangun, nikmat kita bangun tidur, nikmat kita masih iman kita masih bersemayam dalam hati. Yang keempat, alhamdulillah kita pagi hari ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ramai orang yang bangun, ramai orang yang sehat, ramai orang yang masih Islam, tetapi yang sholat subuh ramai apa tak? Ya ini masya Allah, ini yang biasa sholat subuh berapa Pak Marbot, Pak Muazzin yang tiap hari sholat subuh di sini? Pak Samsul berapa orang ini? 15 orang, alhamdulillah. Ya, dari penduduk di sini berapa kira-kira? Nah, berapa? Ada 100? Ada tak? Nah, alhamdulillah. Atau penduduk se-Kucing ini yang sholat subuh dengan yang berjamaah ya, yang tidak ramai mana kira-kira? Ramai yang sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan ya. Nah, sholat subuh berjamaah, masya Allah, pahalanya berlipat-lipat. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat malam semalam suntuk. Ramai, banyak hadis yang menjelaskan keutamaan sholat subuh. Tetapi sholat subuh ini sholat yang paling tidak disenangi oleh orang munafik. Padahal Rasulullah menyatakan sholat sunnah qobliyah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Apalagi sholat subuhnya. Siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid dalam keadaan gelap gulita, masih gelap, maka dia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang nanti pada hari kiamat. Basyiril masyaina fil laili dzulami binurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau pergi ke masjid dalam keadaan gelap gulita, artinya melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan cahaya yang sempurna besok di hari kiamat. Inilah 4 nikmat yang kita rasakan pada pagi hari. Yang ketiga, yang ke-5, apa itu? Nikmat bersaudara, nikmat berukhuwah. Yang seperti tadi ayat saya bacakan, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah pagi hari ini persaudaraan kita masih tetap rapat seperti ikhwan sholihin
masih bersaudara dengan yang ada di sampingnya. Ustadz siapa? Siapa nama? Ustadz Boy. Nah, alhamdulillah bersaudara rapat. Coba kalau kita bangun pagi, hilang itu persaudaraan, yang muncul permusuhan, seperti apa yang kita rasakan? Tiba-tiba kita benci melihat istri kita. Tiba-tiba suami benci melihat istrinya. Tiba-tiba istri benci melihat suaminya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat merasakan kebahagiaan ketika melihat sesama umat Islam. Nikmat ukhuwah adalah nikmat kedua yang terbesar yang disebut dalam Al-Quran setelah nikmat iman. Nah, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pagi hari ini mendapatkan nikmat begitu banyak ya. Setelah kita mendapatkan nikmat, apa yang harus kita lakukan? Syukur. Nah, tadi disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bagaimana cara bersyukur? Dua caranya. Pertama adalah bitauhid. Yang kedua bitta'ah. Bitauhid maksudnya dia meyakini kalau nikmat tadi hanya datang dari Allah sahaja. Tauhid. Seperti nama masjid ini. Masjid apa namanya? Al-Ittihad. Jadi setiap orang yang mendapatkan nikmat harus merasa bahwasanya nikmat tadi semata-mata datang dari Allah. Kita pagi hari ini bangun sehat, bangun normal, hidup lagi, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha kita. Usaha kita hanya sebagai sarana kecil. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita mendapatkan nikmat, maka kita harus punya keyakinan nikmat tadi semata-mata datang dari Allah. Oleh karena itu, orang bersyukur minimal ketika mendapatkan nikmat, dia akan mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang kedua, bitta'ah, menggunakan nikmat tadi untuk mentaati Allah. Seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah. Kita gunakan untuk mentaatinya. Apa? Melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, itulah cara syukur yang kedua, yaitu dengan taat. Kita pergunakan semua nikmat untuk mentaati Allah. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, kalau kita tidak bersyukur, orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat disebutnya dengan kufur atau ingkar. Nah, bagaimana ingkar itu? Ingkar juga ada dua. Satu, bisyirki. Yang kedua, bil maksiyah. Mengingkari nikmat artinya tidak mengakui kalau nikmat tadi datang dari Allah. Dan kemudian dia pergunakan nikmat tadi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah dengan dua cara tadi, yaitu tauhid dan taat, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kesehatan kita akan ditambah, iman kita akan ditambah, hidup kita bertambah berkah, ukhuwah kita bertambah rapat, sholat subuh kita bertambah baik, dan seterusnya. Itu janji Allah. La azidannakum. Sungguh aku akan menambahkan nikmat itu. Baik pertambahan secara materi
maupun bertambah secara maknawi. Hitungannya tambah, manfaatnya tambah. Nah, tetapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka inna adabi lasyadid. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita terima tidak menambah kita jadi orang yang lebih baik, tapi justru membuat kita menjadi orang yang lebih buruk dengan nikmat itu tadi. Bagaimana ini penutup ya, tanda-tanda orang yang celaka, orang yang sengsara, orang yang buruk adalah pertama, ketika bertambah umurnya, dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, tanda orang yang diazab oleh Allah. Yang kedua, ketika bertambah ibadahnya, dia merasa bahwasanya ibadahnya itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal belum tentu. Jadi dia bertambah sombong ketika ibadahnya bertambah. Misalnya dia tambah infaknya, merasa saya yang paling baik karena saya paling banyak infak. Nah, ini tanda orang yang celaka. Ketika bertambah amalnya, maka dia bertambah kesombongan, bertambah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ketika tambah ilmunya, nah, dia bertambah, tambahlah rasa ketinggian hatinya. Dia merasa kalau dirinya itu lebih dari yang lain. Jadi ilmunya bertambah, dia tidak bertambah tawadhu, tapi justru bertambah sombong, bertambah tinggi hati. Yang keempat, tanda orang celaka. Bertambah hartanya, tapi dia bertambah pelit. Tahu tak pelit? Sama sini pelit apa? Bakhil, kedekut. Nah, itu tanda orang yang celaka. Dan yang terakhir, ketika tambah derajatnya, tambah pangkatnya, dia tambah jauh dari manusia. Itulah tanda orang yang celaka. Jangan sampai hal ini terjadi. Kita ulangi apa tadi? Tanda orang celaka. Satu, ketika tambah umurnya, dia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika bertambah ibadahnya, dia merasa kalau ibadahnya mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika tambah ilmunya, dia bertambah sombong, tidak mau mengakui kebaikan atau kelebihan dari orang lain. Yang keempat, ketika tambah hartanya, tambah apa tadi? Tambah bakhil, kedekut. Dan yang terakhir, ketika tambah pangkatnya, dia tambah jauh dari manusia. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Sikap ini akan hilang manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang yang oleh Allah ditambah nikmatnya adalah ketika tambah umurnya, dia tambah dekat kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, ketika tambah ibadahnya, dia tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika tambah ilmunya, tambah tawadhu di hadapan manusia. Yang keempat, ketika bertambah hartanya, dia bertambah dermawan. Dan yang kelima, ketika tambah pangkatnya, dia tambah dekat kepada manusia. Ini yang kita harapkan. Dan ini akan didapatkan manakala kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya mari kita tutup kajian pada subuh ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka. Boleh? Jazakallah atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.